materi pembelajaran ada 5. Untuk pembahasan kali ini kita tekankan pada pembahasan yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Pernahkah kamu melihat bentuk bilangan 2 pangkat 5, 3 pangkat 4, min 4 pangkat 3, 465 pangkat 0, dan seterusnya? Bentuk-bentuk tersebut merupakan bilangan berpangkat. Ya. Jadi perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Oke, bentuk umum dari perpangkatan seperti ini ya. Perkalian berulang. Sebanyak n ya, sebanyak angka di sini. Dengan n, apa itu n? N-nya bilangan bulat positif ya, ini pangkatnya. Oke, penjelasannya. Misalkan perpangkatan 2 sebagai berikut ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 5. Ingat ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya itu. Sebanyak 5 kali ya. Dikali semua. Nah, maka ini adalah perpangkatan 2 ya. Disebut perpangkatan 2. Nah, 2 ini atau bilangan di bawah ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5 atau bilangan di atas ini sebagai pangkat atau eksponen. Oke. Baik, ayo kita menalar. Nyatakan perpangkatan berikut ini dalam bentuk bilangan biasa. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan? Oke, kita jawab. Yang pertama, min 2 pangkat 4. Itu kan perpangkatan adalah perkalian berulang sebanyak bilangan pangkatnya ini ya. Jadi kita berubah ke perkalian sebanyak 4 kali, harus perkalian ya, karena perkalian berulang. Oke, caranya yang mudah bisa seperti ini. Min dikali min plus, min dikali min plus dikali plus adalah plus, maka hasilnya plus 16. Dari mana? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, boleh seperti itu ya. Begitupun yang lain dengan cara yang sama diperoleh seperti ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan kalau kita amati? Bilangan negatif dipangkatkan 4, 4 ini bilangan genap. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, sedangkan bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, nah 3 ganjil ya, maka hasilnya tetap negatif. Begitupun yang lain ya, sama. Jadi kesimpulannya, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya bilangan positif. Tapi yang lain, bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Jelas ya? Baik, kita mulai contoh soalnya. Nomor 1, nyatakan perkalian berikut ke dalam perpangkatan. Kita bahas yang A dulu. Perpangkatan adalah perkalian berulang. Jadi kita bisa membuat ini untuk pangkat ya. Oke, jadi min 3-nya ada 4, jadi min 3 pangkat 4. Selesai. Yang B, min setengahnya ada 3, jadi min setengah dipangkatkan 3. Selesai. Oke, contoh nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Yang A dulu. Iya, perkalian berulang, ya kita ulang saja perkaliannya sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 kali ya. Berarti 0,25 dikali 0,25 dikali 0,25. Selesai. Yang ini, oke. Yang ini, minnya tidak dipangkatkan, minnya di luar. Yang dipangkatkan yang dikurung. 1/5 sebanyak 4 kali ya. Dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Ya. Karena minnya tidak dipangkatkan. Oke, selesai. Berikutnya, contoh soal nomor 3. Tentukan hasil perpangkatan berikut.
Ya, yang A 3 pangkat 5. Ini artinya 3-nya sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang mudah begini saja boleh. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. Ini 3 turun ya. Tinggal dikali ini. 9 kali 9 81 dikali 3 adalah 243. Oke, selesai. Ya. Sekarang yang bawah min 1/5 pangkat 4. Ingat minnya di luar tidak dipangkatkan. Yang dipangkatkan adalah yang di dalam. 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 4 kali ya. Ini juga mudah saja. Perkalian pecahan ingat lagi. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, semua 1 kali 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Bawah kali bawah. 5 kali 5 25. Iya, 5 kali 5 25. Itu yang gampang. 25 kali 25 625. Jangan lupa ada min tadi ya. Oke. Min 1/625. Selesai. Oke, kita lihat nomor 4. Nyatakan bilangan berikut ke dalam perpangkatan dengan basis 10. Kita jawab ya dulu. Basis 10 berarti di bawahnya 10 ya bilangannya. Nah, ini kan 10.000 itu kan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi 4 kali ya 10-nya. Berarti 10 pangkat 4 ya. Oke. Yang ini. Oke, langsung saja ini kayaknya 10-nya ada berapa? Ada nah, 0-nya ada 9. Jadi 10 pangkat 9 ya. Oke, langsung saja. Kita lanjut nomor 5. Nyatakan bilangan berikut ke dalam perpangkatan dengan basis 2. Berarti basis 2 itu bilangan di bawah pangkatnya 2 ya. Yang A dulu 64 itu boleh dengan caranya pound faktor ya. Coba misalnya 64 basis 2 berarti kita bagi 2 ya 32 bagi 2 itu 16 bagi 2 itu 8 bagi 2 itu 4 bagi 2 itu 2 ya. 2 nya berapa? 2 nya ada 6 ya. Berarti ini 2 pangkat 6. Nah, ini kita lihat dulu. 1.048.576. Bisa kita bagi seperti tadi ya dengan pound faktor. 1 juta 048.576 dibagi. Nah, kalau bisa dibuat ke bilangan berpangkat dengan basis 2, berarti ini juga kelipatan 2 ya, yang B. Berarti ini juga 64 kelipatan 2, berarti habis dibagi 64 artinya ya. Bagi 64 saja, biar cepat. Bagi 64 itu 16.384. Bagi 64 lagi, karena habis dibagi 2, berbasis 2. Hasil 256. Dibagi 64 lagi, hasilnya adalah 4 ya. Oke, jadi ini hasilnya 64 dikali 64 dikali 64 dikali 4.
Nah, ini kan 64 itu adalah tadi 2 pangkat 6 ya. Yang duanya ada 6, yang duanya ada 6, duanya ada 6. Ini duanya ada 2. Oke, jadi kita hitung semua duanya ada berapa? 6, 6, 6, itu jumlah 18. Ya. Ditambah 2 ada 20. Jadi duanya ada 20. Jadi 2 pangkat 20. Selesai. Oke, nomor 6, tentukan hasil dari operasi berikut. Yang A dulu kita lihat. Ya. Ingat kalau ada tambah ada kali, dahulukan kali ya. Kali bagi selalu menang duluan dia. Tapi jangan lupa ini yang dikurung lebih dahulu nih ya. Pangkatnya kita selesaikan dulu. Berarti min 2 pangkat 4. Berarti negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif kan waktu itu ya. Berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti positif 16. Ini kali duluan ya. Ini kali duluan jadi 10 ditambah 3 kali 16 48 sama dengan dijumlah 58. Oke. Selesai. Untuk yang B, ini sebaiknya dikerjakan satu persatu dulu. Yang depan dulu boleh. Min setengah pangkat 4. Min setengah dipangkatkan 4. Itu kan diulang 4 kali ya. Min setengah kali min setengah kali min setengah kali min setengah. Ini hasilnya kan perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, perkalian pecahan ya. Nah, ini ingat min kali min plus ini min kali min plus kali plus semua. Atau bilang negatif pangkat genap plus ya. Berarti atasnya 1 kali 1 semua 1. Bawahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 4, berarti itu 16 ya. Oke. Nah, sekarang yang belakang 1/4 dipangkatkan 3. Ini pun sama. Kita uraikan. Perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Atas semua dikali 1, bawahnya dikali semua. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Jadi tinggal hasilnya min setengah dipangkatkan 4 dibagi 1/4 dipangkatkan 3. Tadi min setengah pangkat 4 itu hasilnya 1/16 ya. 1/16 dibagi 1/4 pangkat 3 itu tadi hasilnya 1/64. 1/64. Ingat, pembagian pecahan kali balik. Yang pembagian jadi kali, belakang dibalik. Depan tetap ya, 1/16 tadi ya. 1/16. Perkalian pecahan boleh coret. Nih. Dibagi 16 itu 4. Oke. Perkalian pecahan atas kali atas 4, bawah kali bawah 1 ya. 1, 4/1 adalah 4. Dia hasilnya 4. Oke. Contoh soal nomor 7. Tentukan nilai X pada persamaan-persamaan berikut. Yang A dulu ya. Berarti kita mencari X-nya, kita samakan bilangan pokoknya ya. Kalau bilangan pokok sama, maka pangkatnya pun sama. Oke, langsung saja ya. Bilangan pokoknya itu yang di bawah. Ini kan 2 pangkat X. 16 itu 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 4 ya. Oke. Karena bilangan di bawahnya sudah sama, atau bilangan pokok atau basisnya sama, maka atasnya pun sama ya. Berarti X sama dengan
4. Nah, selesai ya. Oke, sekarang yang B, 1/3 dipangkatkan X. Nah ini, kita rubah juga jadi 1/3 pangkat ya. Bilang pokoknya kita samakan atau basisnya. Ini kita bisa bagi 3, ini cari dengan pola faktor bisa ya. 2, 4, 3. Kita bagi 3. 81. Bagi 3. 27. Bagi 3. 9. Bagi 3. 3. Jadi 3-nya sebanyak 5 ya. Jadi ini sebanyak 5 kali. Ya. Oke. Atau bisa disingkat menjadi 1/3 dipangkatkan berapa? Ada 5 ya. Dipangkatkan 5. Nah, ini sudah menjadi 1/3 semua bilangan pokoknya atau basisnya. Maka kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga sama ya. Berarti X sama dengan 5. X sama dengan 5 ya. Selesai. Oke, kita lanjutkan nomor 8, contoh soal tantangan. Dalam suatu penelitian, sebuah virus X ditemukan, ternyata diketahui virus tersebut berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Berapa jumlah virus X selama 1/4 hari jika dalam suatu pengamatan awal terdapat 2 virus tersebut? Yang berikutnya, berapa jumlah virus X mula-mula sehingga dalam 2 jam terdapat minimal 48 virus tersebut? Oke, kita jawab. Yang A, 1/4 hari itu adalah 24 hari 1 jam dibagi 4. Berarti 6 ya, 6 jam. Oke. Sedangkan 6 jam itu adalah dijadikan menit karena ini tiap 30 menit membelah diri. Dikali 60 ya. 6 kali 60 jadi 360 menit. Oke. Nah, sedangkan virus tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Berarti berapa kali dia membelah? Berarti banyak pembelahan 360 menit dibagi tiap 30 menit ya. Jadi banyak pembelahan 360 menit dibagi 30 menit tiap 30 menit. Ini adalah 12 kali. Jadi 12 kali mengalami pembelahan. Artinya begini. Awal ini kan 2 virus ya. Awalnya terdapat 2 virus di situ, berarti 2. 30 menit kemudian menjadi 4. Kan masing-masing membelah menjadi 2 ya. 4 ini masing-masing membelah diri menjadi 2, berarti menjadi 8 ya. 30 menit kemudian itu. Berarti artinya apa? Dikali 2 terus, dikali 2 ya. Kali 2 dan seterusnya. Oke. Saya simpulkan ini adalah awalnya dari jumlah virus ini adalah membelah menjadi 2 pembelahan pertama ya. Oke, ini jadi 4 ya kan, 1 itu 2 kali 2. Nah, untuk ini awalnya virus atau mula-mula 2, ini menjadi 2 kali setiap pembelahan jadi 2. Pembelahan yang kedua, oke, kita buktikan
2 pangkat 2 adalah 4 kali 2, 8. Ya, cocok ya. Dan seterusnya. Nah, artinya apa? Kalau 12 kali pembelahan, berarti awalnya 2 virus, membelah menjadi 2, sebanyak 12 kali pembelahan, ya. Oke, jadi 2 dikali, boleh gini, 2 pangkat 12 itu dihitung 4096. Jadi hasilnya adalah 8192 virus. Jadi ada sejumlah 8192 virus. Oke, kita lanjut yang B. Ya. Berapa jumlah virus X mula-mula sehingga dalam 2 jam terdapat minimal 48 virus tersebut? Di sini dalam 2 jam ya. Berarti kita jawab. Dua jam itu sama dengan 2 kali 60 menit, berarti 120 menit. Setiap 30 menit kan pembelahannya, berarti banyaknya pembelahan. Ini banyak pembelahan. Seperti tadi yang A, 120 menit per pembelahan setiap 30 menit adalah 4 kali ya. 4 kali pembelahan. Kita mencari banyaknya awal virus tersebut, berarti N di depan tadi ya, dikali pembelahnya menjadi 2, sebanyak 4 kali pembelahan tadi ya. Nah, tadi kan yang di depannya adalah virus awal ya, ada berapa. Ternyata di situ diketahui minimal terakhir selama 2 jam 48 virus ya. Oke. Ingat yang di depan ini adalah awalnya ada berapa. N dikali 2 pangkat 4 itu 16 ya. Lawan kali apa? Bagi ya, ini perkalian. Berarti N adalah 48 dibagi 16. Hasilnya adalah 3. Oke. Jadi 3 virus. A itu dalam keadaan awalnya sejumlah 3 virus. Oke, agar lebih bisa, silakan dikerjakan latihan-latihan berikut ini.